Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafita Dinugrini dari kelas 12 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Apa sih itu kaidah? Kaidah adalah aturan. Jadi, kalau ingin membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus mengetahui apa aturan-aturannya. Dan perlu kamu ketahui bahwa dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus memiliki keterampilan. Apa saja keterampilannya? Keterampilannya adalah menulis dengan rapi, mengetahui sistematika, dan yang paling penting mengetahui kaidah kebahasaannya. Ada 5 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang telah diresmikan oleh pemerintah dan tertuang di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan perlu kita ketahui, biasanya bahasa baku itu digunakan dalam konteks formal. Apa sih konteks formal? Konteks formal itu biasanya digunakan dalam situasi ketika pejabat bertemu dengan pejabat dalam suatu ruangan pertemuan atau dalam rapat antara guru dan kepala sekolah, antara presiden dengan pejabat lainnya. Nah, di sini kita pasti akan menggunakan bahasa baku seperti bapak atau ibu. Dan ini adalah contoh sederhana dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan bahasa baku. Adapun contohnya seperti berikut. Di sini saya menuliskan, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, di sini ada kata mengucapkan. Dan di sini juga ada kata Bapak atau Ibu. Ada juga contoh yang tidak baku. Seperti berikut. Saya menghanturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Ingat ya, menghanturkan itu berasal dari bahasa Jawa, berarti dari bahasa daerah. Nah, itu kata menghanturkan tidak pantas kita gunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena kata tersebut tidaklah baku. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata ganti tunggal, yaitu saya. Karena yang mengajukan lamaran pekerjaan adalah seorang pribadi. Bukan kami atau kita, tapi saya. Di sini biasanya dalam penulisan surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan kata saya seperti ini kalimatnya. Contohnya berikut. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Tanjung Pinang Pos tanggal 30 Juli 2021, saya bermaksud ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan Bapak. Nah, itu contohnya. Di sini menggunakan kata-kata saya. Saya itu berarti makna tunggal, kata ganti tunggal, yaitu orang yang mau melamar pekerjaan. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan kata sapaan orang kedua. Sebagai bentuk penghormatan, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang kita ajak berbicara atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Nah, apa saja kata sapaannya? Kata sapaan yang sering kita gunakan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan adalah Bapak dan Ibu. Dan contohnya sebagai berikut. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini ada kata Bapak atau Ibu. Berarti di sini kita menyapa kepada Bapak atau Ibu.
Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu menggunakan kalimat perinci. Kalimat perinci adalah kalimat yang di dalamnya terdapat rincian-rincian. Nah, perlu kita ketahui biasanya ketika kita ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada suatu perusahaan, kita merincikan identitas kita, kemudian kita juga merincikan kualifikasi kita yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai syarat kita untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu sistematika harus lengkap. Kenapa sistematika harus lengkap? Kalau kamu ingin mengajukan surat lamaran pekerjaan, berarti kamu akan memberikan informasi-informasi mengenai identitas kamu. Dan pastikan bahwa identitas yang kamu berikan itu tidak setengah-setengah. Artinya, kamu harus menyampaikan atau memberikan informasi secara lengkap. Supaya apa? Supaya kamu bisa diterima oleh perusahaan yang akan menerima kamu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.